akbar sholat subuh para jamaah, kemudian minum air zam-zam. Sebagian ada yang masih menunggu waktu syuruk sambil tilawah. Setiap sudut terdapat tangki-tangki yang berisi air zam-zam. Di setiap tiang ada tempat sendal, dan jamaah bisa memasukkan sendal ke dalam masjid sehingga tidak khawatir sendalnya hilang, karena disediakan tempat untuk menyimpan sendal. Jamaah yang sudah selesai sholat subuh masih banyak berkumpul dan duduk dekat dalam masjid sambil menunggu waktu syuruk. Setiap tiang disediakan Al-Quran seperti ini posisinya untuk jamaah tilawah. Ini tidak ada campuran jenis musik yang lain, semuanya cetakan Madinah standar, sehingga untuk menjaga kebersihan daripada misal Al-Quran. Di lantainya ada yang tidak pakai karpet untuk jalur lalu lalang jamaah ataupun mobil pengangkut dan tangki air zam-zam, yaitu mengangkut dengan mobil kecil sehingga memudahkan mobilitas di dalam. Kalau pakai karpet nanti akan terganggu jalannya mobil pengangkut tersebut. Bagi yang tidak mampu berjalan bisa pakai kursi roda, dan di dalam masjid ini yang mengatur segala sesuatu di dalam masjid, menata Al-Quran, membersihkan sampah-sampah yang berserakan, ataupun menyusun atau menata kembali Al-Quran yang telah dibaca oleh para jamaah. Untuk pegawai ini ada baju khusus seperti hijau ataupun ada yang berbaju abu-abu. Ini adalah jalan menuju ke Babu Salam di samping Raudhah. Kalau tembus ke arah depan sana itu jalan menuju ke Babu Salam di samping Babu Salam. Hanya saja pada saat pagi pada sholat subuh seperti ini biasanya banyak ramai dengan jamaah yang berziarah ke makam Rasulullah, sehingga harus antri cukup panjang karena tempat penyimpanan sandal cukup banyak dan khawatir tidak tersesat pada saat menyimpan sandal. Diperhatikan nomor tempat menyimpan sandal tersebut. Setiap ram ada nomornya, perhatikan saat penyimpanan sandal jangan sampai keliru. Sebanyak jamaah yang sudah itikaf sambil menunggu waktu syuruk. Ini adalah posisi ke arah Raudhah, tapi tadi setelah sholat langsung dipasang lagi tirainya sehingga jamaah tidak bisa melintas ke arah mendekati Raudhah. Kelompok-kelompok tilawah dalam masjid ini sangat luar biasa ya. Ini adalah pintu Babu Salam. Situ ada tertulis Rahmat. Di pintu Babu Salam juga ada tertulis Abu Bakar Gate. Nah, itu adalah para jamaah yang telah selesai sholat subuh. Mereka antri untuk menuju ke makam Rasulullah, dan penjagaan sini cukup ketat oleh askar-askar yang melanggar akan
makam baki tempat para syuhada dan keluarga Nabi dimakamkan. Ini tadi adalah pintu dari menuju ke Darussalam ataupun yang ziarah ke makam Rasulullah. Biasanya setelah selesai sholat fardu selalu diadakan kegiatan taklim dengan berbagai bahasa, dan ada kelompok dengan taklim yang berbagai bahasa Arab, kemudian ada yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa India. Jamaah yang telah selesai sholat subuh langsung berkumpul di mana kajian yang sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Untuk kali ini kita lihat jamaah yang mengikuti kajian dengan bahasa Arab yang lagi tilawah atau menghafal, mungkin mereka satu keluarga. Ini kursi-kursi yang biasa dipakai buat pengisi taklim atau ustadznya. Ini disediakan di beberapa tempat, tergantung mungkin mau dipakai buat bahasa Indonesia. Biasanya juga ada setiap kajian, bahkan bisa dilakukan bersamaan dengan tempat atau sudut yang berbeda. Ini ada beberapa kursi buat dipakai para ustadz atau syekhnya mengisi kajian. Diperhatikan yang kursi-kursi ini biasanya terisi, cuma mungkin saat ini lagi kosong. Pada saat masuk ke dalam masjid, hendaknya diperhatikan di mana pintu dia masuk. Untuk menandainya, di setiap pintu itu dipasang nomor pintu sehingga pada saat nanti kita keluar tidak kesasar. Ini ada, kita lihat pintu dengan nomor 19, baik ditulis dengan huruf Latin ataupun dengan huruf Arab. Dan ini adalah jalan menuju ke pintu timur, karena tempat hotel kita kebetulan berada di bagian timur. Di luar cukup ramai. Alhamdulillah ketemu saudara dari Bogor ya Pak ya? Bogor, saya dari Bogor. Pak, namanya siapa Pak? Saya namanya Dedi. Oh, Pak Dedi. Usia 76. Masya Allah, saya Sahabudin Pak, baru 50 tahun. Walah, Berarti saya ini anaknya Bapak. Alhamdulillah. Ya, makasih Pak ya. Mudah-mudahan saya terus lancar ibadahnya. Ya, insya Allah. Makasih Pak. Terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada beberapa tangki air zam-zam, boleh diambil sesuai kebutuhan, dan ada tulisan ini nih, tangki, perhatikan yang not cool berarti airnya tidak dingin. Kalau yang tidak suka dingin ini pilih tangki yang ada tulisan ini supaya tidak pilek nanti kalau terlalu banyak minum dingin. Dan disarankan untuk minum sehari-hari jangan milih yang dingin karena biasanya akan berdampak pada pilek ataupun nanti batuk. Nah, ini dia berapa tangki diletakkan di bagian pojok Masjid Nabawi. Perhatikan ada berapa kelompok. Itu terlihat di jauh sana sepanjang tembok dari timur ini banyak diletakkan tangki-tangki air zam-zam, dan gelas-gelasnya sudah disediakan. Ini yang tinggi ini gelasnya yang masih bersih, dan kalau sudah dipakai ini diletakkan di kotak yang ini nih. Nah, ini gelas sekali pakai, setelah dipakai bisa dibuang di tempat yang kosong sebelahnya.
Cara menuangkan cukup ditekan keran yang ada dan isi sampai penuh. Lalu kita minum, kita berdoa apa yang sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Beliau mencontohkan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian meminum seteguk, setelah itu mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Setelah gelasnya dipakai, letakkan di sini. Ini kuba yang bisa terbuka tertutup nih, perhatikan mulai terbuka tepat jam sekitar seperti ini akan dibuka sehingga udara bisa berganti. Perhatikan dia bergerak terbuka, luar biasa ya indahnya. Bagi teman-teman saya doakan supaya bisa juga ikut diberi kesempatan untuk datang ke Baitullah ataupun Masjid Nabawi ini. Nah, sudah selesai, alhamdulillah kita kesempatan bisa merekam proses terbukanya salah satu kubah yang ada di Masjid Nabawi ini. Nah, ini adalah bagian timur dari Masjid Nabawi. Payung-payungnya juga sudah pada terbuka, biasanya untuk antisipasi dengan cuaca panas di siang hari. Maka payung-payung ini tadi terbuka bersamaan dengan terbukanya kubah-kubah di dalam Masjid Nabawi. Ini adalah bagian timur, seperti ini kondisinya. Ini ada terdapat tulisan Gate Badar dengan pintu nomor 19. Ini kalau jamaah ingin masuk, perhatikan nomor pintu yang dipasang untuk menandai agar jamaah tidak tersesat. Sekarang waktunya untuk suruk sebentar lagi. Biasanya di bagian luar juga dipasang pembatas-pembatas untuk para jamaah yang tidak kebagian tempat di dalam bisa sholat di luar. Nah, ini biasanya ada khusus untuk wanita ataupun di sampingnya ada pembatas-pembatas buat jamaah laki-laki atau ikhwan. Ini di sana ada terlihat. Nah, ini pembatas yang warna coklat ini ruangan khusus untuk jamaah ahwat atau ummahat. Ini terpisah dari jamaah ikhwan. Ini dibatasi di bagian dalam dan mereka masuk dari pintu 16, 17 dan 18. Nanti kita lihat pada bagian luarnya dari mana mereka masuk ke dalam ruangan yang disekat ini. Ini posisi di bagian sebelah kiri dan kanan ada. Ini posisi sebelah kanan. Nanti kita lihat, coba lihat di sebelah kanan juga nanti ada pembatasnya. Nih, mudah-mudahan bisa terlihat dari kamera ini karena kebetulan cukup jauh. Nah, dari sana ada kelihatan juga warna pembatas warna coklat dari kayu ini. Dan itu dikhususkan buat jamaah akhwat.
Nah, kemarin saya sempat minta Al-Quran ya, satu pieces. Ternyata dikasih sebanyak 20 pieces ya. Di dalamnya ada 18 yang ukuran besar dan 2 ukuran kecil. Nah, untuk meminta wakaf Al-Quran bisa masuk ke ruangan nomor 18 ini nih. Ada petugasnya di sana berjalan. Silakan masuk, ketemu di sana. Tinggal melapor bahwa mau minta wakaf Al-Quran untuk masjid, nanti akan dikasih sebanyak 1 dus. Kebetulan waktu itu juga ada petugasnya yang orang Indonesia dan langsung minta di sana. Ini banyak, mungkin mereka mau meminta wakaf dan lain sebagainya. Nah, ukuran Al-Quran yang dikasih ini seperti ini. Ya, Al-Quran yang ukuran besar ini ukuran kertas F4 dan ini sebanyak 2 buah dalam 1 dus. Dan di dalamnya juga ini isi yang setengah dari ukuran yang besar ini. Coba nih, bisa muat 2 ya. Sementara di dalam 1 dus itu terdapat 20 pieces Al-Quran. Yang ukuran kecil ini ada sekitar 18 dan yang besar ini ada 2 pieces. Nah, di sini ada jam digital. Ini masuk di ruangan Ahwat. Di situ tertulis pukul 6:10:54 dan waktu syuruk masuk pada pukul 6:03. Jadi sekarang waktunya untuk sholat isyraq. Ini ada area khusus untuk pengguna kursi roda, ditempatkan di sini, tapi juga kadang boleh di tempat lain tergantung situasi dan kondisi. Bagi jamaah yang diberikan kesempatan untuk umroh ataupun berkunjung ke Masjid Nabawi ini, hendaknya jangan meninggalkan sholat berjamaah setiap waktu, karena pahalanya sangat besar yang Allah janjikan kepada umat Muhammad yang sholat di Masjid Nabawi ini, sebesar 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid di luar Masjid Nabawi ini. Di bagian luar Masjid Nabawi ini ada khusus buat toilet. Ini ada toilet buat laki-laki. Di sebelah kanan ada tangga turun buat buang air kecil ataupun buang air besar. Ini tangga turunnya pakai eskalator ya, atau tangga berjalan. Ini cukup nyaman bagi para jamaah yang ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Ini di tulisannya ada pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kita perhatikan lebih dekat. Sebelah kirinya ada tempat buat wudhu. Bagi jamaah yang kebetulan batal bisa berwudhu kembali di sini. Tapi sebaiknya biar nyaman berwudhu dari tempat nginap atau hotel. Nah, di sini juga ada keran-keran air untuk air zam-zam yang disediakan gelasnya. Ini gelas dan kerannya bisa langsung
ambil air zam-zam dari sini. Ini posisinya di samping tempat wudhu tadi ya. Pintu sebelah timur ini. Para jamaah sudah mulai bubar setelah menunggu waktu surut. Ini para pekerja ini mengharapkan uluran infak dan sedekah dari para jamaah. Jadi para jamaah yang punya kelebihan silahkan memberikan infaknya kepada para pekerja di Masjid Al-Madinah, Masjid Nabawi ini. Untuk jarak jauh pakai kendaraan seperti itu karena areanya cukup luas untuk mengangkut air galon dan masuk ke dalam masjid itu. Ini adalah truk-truk pengangkut air zam-zam untuk didistribusikan ke dalam masjid. Mereka akan membawa tempat penampungan yang ada di Masjid Nabawi ini. Nah jemaah, ini ada tulisan di pagar nomor pintu. Jadi perhatikan pintu keluarnya di mana, karena akan menunjukkan kita arah tempat kita menginap. Dan kebetulan pada saat ini kita menginap di Hotel Odis dan kita nanti keluar di pintu 328. Mari kita ke sana. Nah, ini adalah toilet khusus untuk wanita di bagian luar timur. Karena kebetulan pintu ini adalah pintu khusus masuk buat jamaah wanita. Ini berada di pintu 17. Ini adalah jalur khusus masuk buat jamaah wanita. Ya, ada tulisan ya, ini berada di pintu 16. Ada tulisan di dinding pintunya dengan tulisan Arab 16. Jadi posisinya berada sebelah timur bagian selatan. Bagi jemaah para wanita silakan masuk sebelah timur selatan ini, dan timur utara juga nanti ada di sana, berada di pintu 339, 338 dan 337. Para jamaah memberikan infak ke para pekerja yang ada di sekitar bagian luar Masjid Nabawi ini. Mereka setiap hari membersihkan area yang dilalui para jamaah wanita untuk pengangkut jamaah yang sepuh. Nah, ini kita menuju pintu keluar ke arah penginapan. Kebetulan kita berada di pintu 328, jalan terdekat menuju ke penginapan, ke hotel kita yang di seberang sana. Ada terlihat tulisan warna hijau, itu Hotel Odis Al-Madinah. Jadi jaraknya sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi. Nah, sebelah kiri kanan jalan menuju ke penginapan itu ada banyak toko yang menjual oleh-oleh buat jamaah dan sudah mulai buka pada pukul 6. Biasanya tutup sampai jam 12 malam, mereka baru tutup. Perhatikan, jadi yang belanja oleh-oleh tidak jauh dari area Masjid Nabawi ini banyak menjual oleh-oleh untuk jamaah. Nah, ini adalah hotel tempat kita nginap, Odis Hotel Al-Madinah. Haram. Ini jenis makanannya orang Arab nih. Roti apa namanya? بسكوت Hah? بسكوت هذا نسكافي. زنتك نمبر Mas muka ya Aseh. اسمي علي
Aliyun علي أبا ترك from Turkey. أتاتورك. Oh, Ataturk. Yes. Ataturk Turki. يمن. Oh, Yaman. يمن ندرند ويس القراني. Ini salah satu penjual oleh-oleh di dekat Hotel Odis nih. Pak Ali, namanya علي Pak Ali. ابن أحمد التركي. Alhamdulillah kita sudah sampai di hotel. Banyak jamaah lain yang sudah menunggu. Terima kasih, sekian untuk kali ini. Panduan ketika masuk Masjid Nabawi Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.